Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas part ketiga dari ulasan buku Investor Sibuk karya Ferdy Darmawan. Nah Sobat Pans, pasti ada di antara Sobat Pans yang merasa sibuk banget, gak sempat analisa saham tapi pengen cuan. Dikutip dari buku Investor Sibuk, sibuk bukanlah alasan tidak berinvestasi di pasar modal. Jadi di video ini kita akan membahas praktek dari analisa saham di buku Investor Sibuk. Untuk bagian cara analisa saham, sudah kami bahas di part pertama tentang analisa fundamental dan part kedua tentang analisa teknikal. Adapun kali ini kita akan membahas 3 sub-materi, yakni yang pertama cara pilih saham ala investor sibuk. Yang kedua kita akan membahas praktik cara entry dan exit saham pilihan investor sibuk. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana kita mengontrol saham kita hanya 10 menit per minggu. Yuk kita bahas bagian pertama, yaitu cara pilih saham. Cara pilih saham ala investor sibuk terbagi menjadi 3 step. Pertama kita pilih saham LQ45. Mengapa harus LQ45? Alasannya ada di video sebelumnya di part kedua. Untuk mengakses saham LQ45, Sobat Pans ke website idx.co.id dan ketik LQ45 pada kolom pencarian. Setelah itu akan muncul ringkasan performa perusahaan LQ45. Sobat Pans bisa klik saja dan download file PDF-nya. Di sini terdata 45 saham yang dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Step kedua kita akan menganalisa saham sesuai indikator dari saham investor sibuk, yaitu rasio return on equity minimal 15% per tahun, rasio EPS minimal 25% per tahun, dan rasio PER ideal adalah kurang dari 14 kali, karena mengacu pada tingkat suku bunga. Jika suku bunga ekonomi normal di kisaran 7%, maka didapat PER sama dengan 1/7% sama dengan 14,28. Nah, 3 data ini Sobat Pans bisa cari di aplikasi yang bernama RTI Business. Aplikasi ini berisi berbagai data di pasar modal. Misalnya kita pilih saham ACES, di list pertama saham LQ45. Kita geser ke kanan, pilih tab Key Statistik, dan lihat ketiga rasio apakah sesuai kriteria investor sibuk atau tidak. Dapat kita lihat PER ACES 20 kali per tahun, which is nggak sesuai kriteria. Return on equity ACES juga hanya 10% dan tidak mencapai minimal kriteria lebih dari 15%. Sedangkan rasio EPS-nya saja yang sesuai kriteria. Next, kita move ke saham lain yaitu BMRI. Saham BMRI memenuhi ketiga kriteria, yakni return on equity di atas 15%, EPS di atas 25%, dan PER di bawah 14 kali. Step ketiga, identifikasi tren. Untuk penjelasan mengenai tren dan jenis tren, dapat Sobat Pans temukan di video part kedua ya. Sobat Pans bisa menggunakan aplikasi Post untuk menggambar garis tren. Misalnya kita ingin melihat tren mayor di saham BMRI. Sobat Pans bisa pilih tool segment di kolom select tool. Saya akan menggambar garis tren dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Sobat Pans tinggal menghubungkan titik-titik yang berdekatan dan kelihatan di sini selama 3 tahun, secara mayor saham BMRI mengalami tren naik alias uptrend. Tren saham BMRI dapat berbalik arah apabila harga turun di bawah garis tren atau trend line. Jika Sobat Pans kurang percaya dengan menggambar tren saham secara manual, para analisis sudah menciptakan indikator yang bisa membantu analisa saham. Indikator penggantinya adalah moving average. Sobat Pans pasti sudah tidak asing dengan indikator ini. Indikator ini cukup populer di kalangan para trader. Moving average merupakan indikator yang berfungsi sebagai pengganti garis tren. Sebelum membahas lebih lanjut, Sobat Pans harus tahu bahwa indikator terbagi 2. Ada lagging dan leading indicator. Yang tergolong lagging indicator itu seperti moving average, dan yang tergolong leading indicator seperti stochastic. Next, kita juga akan bahas tentang indikator stochastic, tapi back to the topic tentang indikator moving average dulu ya. Nah, cara menambahkan indikator cukup mudah. Sobat Pans buka aplikasi chart di Post, klik bagian studies, pilih moving average, dan Sobat Pans diminta masukin period yang artinya pergerakan rata-rata per N hari. Misalnya periodnya kita masukin 20, berarti garis merah ini menandakan rata-rata pergerakan saham selama 20 hari. Perlu diingat, jika menggunakan indikator ini, Sobat Pans tidak perlu menggunakan garis tren lagi karena moving average adalah indikator penggantinya. Nah, setelah mengidentifikasi tren, saham BMRI bisa dijadikan pilihan untuk entry. Next, kita ke step terakhir yaitu melihat indikator 4 seasons. Siklus di pasar modal berputar seperti siklus 4 musim. Sebagai investor cerdas, Sobat Pans bisa melakukan pembelian di musim semi, menjual sebagian saham atau menuai profit di musim panas, kemudian menjual seluruh saham di musim gugur, dan membeli kembali atau cover di musim dingin. Untuk mendeteksi keempat musim ini, kita dapat menggunakan indikator turunan moving average, yaitu Moving Average Convergent Divergent atau MACD.
MACD adalah sebuah indikator untuk mendeteksi apakah saat ini posisi yang tepat untuk long buy atau short sell. Karena kita ingin mengetahui saat ini saham BMRI ada di musim yang mana, sebaiknya dalam menggunakan MACD kita memakai grafik weekly dan memakai simple moving average 26 weekly sebagai garis trennya. MACD terdiri dari histogram, garis MACD dan garis sinyal. Pemilihan saham terbaik adalah ketika di awal musim semi, yakni di saat MACD histogram berada di bawah center line. Ketika memasuki musim gugur di mana histogram di atas center line, sinyal ini menunjukkan awal dari musim gugur. Musim gugur sendiri merupakan awal menghadapi musim salju, dan Sobat Pans hanya boleh melakukan short sell dan mengcovernya di akhir musim salju. Berikut ringkasan MACD dalam menentukan aksi yang boleh dilakukan. Sekarang mari kita identifikasi MACD di saham BMRI. Sobat Pans bisa mencari indikator MACD di bagian studies. Kemudian jangan lupa untuk mengganti time frame ke weekly. Kita ganti juga garis trend menjadi SMA atau Simple Moving Average 26 weekly. Nah, seperti ini cara mendeteksi musim di saham BMRI. Saat ini BMRI ada di musim panas. Bagi Sobat Pans yang sudah punya saham BMRI, disarankan bisa average up di area ini. Jika belum punya, bisa tunggu musim semi dulu untuk mendapat harga murah. Kita juga harus menambahkan indikator lainnya seperti melihat volume yang simetris atau tidak. Sobat Pans bisa menambahkan volume di bagian studies di samping MACD. Nah, terlihat bahwa saham BMRI 2 minggu ini terjadi pembelian secara masif atau pembeli lebih dominan daripada penjual. Secara tren garis Simple Moving Average 26 weekly dan harga berada di atas trendline weekly-nya yang berarti saat ini BMRI sedang uptrend. MACD tergolong lagging indicator yang memprediksi harga saham jika harga sahamnya sudah muncul yang artinya harganya sudah kejadian, baru indikatornya menunjukkan sinyal. Sebagai trader, tentunya hal ini bisa dinilai terlambat menangkap momentum harga. Sedangkan berbeda dengan leading indicator yang dinilai lebih cepat. Tetapi bukan berarti leading indicator dapat memprediksi harga saham secara akurat karena tidak ada satupun indikator yang dapat meramalkan harga pasar secara tepat. Pada dasarnya indikator tersebut juga diciptakan oleh manusia. Kemudian stokastik adalah indikator yang berosilasi antara angka 0 dan 100. Terdapat dua garis yang mencerminkan saham dalam keadaan jenuh beli atau overbought dan jenuh jual atau oversold. Stokastik akan menunjukkan overbought apabila harga berada di atas 80, yang artinya harga sudah terlalu tinggi dan bersiap untuk turun. Sebaliknya, jika stokastik berada di bawah angka 20, berarti sinyal harga mengalami oversold. Di posisi ini, Sobat Pans lebih tepat untuk melakukan pembelian. Pada saham BMRI, Sobat Pans juga bisa menambahkan stokastik. Sobat Pans cari di bagian studies, pilih stokastik, terlihat bahwa sinyal menunjukkan overbought, yang artinya saat ini keputusan yang bijak untuk melakukan penjualan. Setelah membeli saham BMRI, misalnya dari 100% dana alokasi, Sobat Pans membeli 20% dari total dana. Next, kita harus menentukan cara menambah posisi di musim semi, melihat dari indikator MACD. Cara menambahkan posisi, Sobat Pans bisa menggunakan rule 1:2:2:1. Rules ini bisa dijadikan patokan jumlah lot yang akan Sobat Pans beli setiap melakukan averaging up atau laddering. Sebelumnya, Sobat Pans harus menentukan dulu basis rasio 1. Misalnya rasio 1 sama dengan 5 lot, berarti rulesnya menjadi 5 lot banding 10 lot banding 10 lot banding 5 lot. Artinya, Sobat Pans membeli 5 lot di awal, averaging up, kedua 10 lot, averaging up ketiga 10 lot juga, dan yang terakhir 5 lot. Averaging up ini berlangsung dari stage 1 ke stage 2 atau awal musim semi sampai pertengahan musim panas. Dan yang ketiga, musim panas sudah akan berakhir dan menuju musim gugur, Sobat Pans sudah bisa melakukan penjualan. Nah, Sobat Pans, jika Sobat Pans tertarik untuk berinvestasi di Panin Sekuritas, Sobat Pans bisa scan barcode berikut ini untuk opening account dan dapatkan berbagai promo menarik yang ditawarkan oleh Panin Sekuritas. Dan tentunya Sobat Pans juga akan bergabung di komunitas kami. Menurut aturan dari buku Investor Sibuk, cut loss hanya dilakukan di saat saham turun lebih dari 10%, yang berarti jika di atas 10%, buku Investor Sibuk menyarankan untuk menambah posisi atau average up dengan menunggu sinyal buy dari stokastik. Adapun cara lain untuk menjual saham ala Investor Sibuk adalah dengan menjual sebagian. Misalnya harga saham naik, bisa kita katakan untung baru jual setengah. Sebaliknya, jika harga saham turun, kita bisa berkata, wah, untung sudah jual setengah. Tindakan ini cukup rasional dilakukan dengan posisi untung di kedua pilihan. Terakhir, setiap minggunya, Investor Sibuk selalu mengevaluasi kembali pergerakan saham pilihannya hanya 10 menit per minggunya. Berikut caranya. Pastikan harga tetap berada di Simple Moving Average 26 secara weekly. Kemudian, lihat sinyal stokastik secara daily diikuti dengan volume. Dan kita juga bisa mencari 5 pola yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya.
Nah Sobat Pans, itu tadi praktik jual beli saham versi investor sibuk. Semoga video ini membantu, dan kalau Sobat Pans ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Happy trading dan happy investing. Investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.